itu di antara kita ini hadir tokoh LP, wakil ketua LP. Saya berikan waktu untuk Bapak untuk sedikit menyampaikan sesuatu. Bapak wakil ketua LP. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Selamat sore. Shalom. Dan terhormat kepada distrik Kudirin beserta staf, para kepala kampung, mungkin dari Gobel, ada yang datang. Langsung sudah selesaikan. Dan untuk masyarakat, program Kopassus, serta anggota dan para masyarakat yang sore hari ini bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini, walaupun kita dari jauh-jauh datang, tapi kita bisa bertemu juga. Terima kasih. Baik. Memang berapa bulan lalu itu kita tahu bersama bahwa ada berapa kabupaten yang kemudian mau dimekarkan. Salah satunya Kabupaten Mulia. Dan karena sampai dengan hari ini, orang masih tanya-tanya Kabupaten Mulia di mana? Tapi mungkin Kabupaten Mulia itu singkatan dari 4 distrik. Oke, Pak. Iya. Jadi Mulia itu ada Muting, Kutu ada Ulilin, di Gobel itu ada Elnya, dan Sota. Info saja. Tadinya Sota mau masuk di Merauke, tapi dilihat dari birokrasi, kalau dia masuk Merauke berarti itu secara politis itu berarti daerah itu tidak bisa dilewati. Jadi dia tetap tinggal begitu saja sunyi. Sedangkan di situ daerah perbatasan, jadi harus ada kegiatan di mana harus ada masyarakat. Sehingga berbicara tentang batas itu etisnya ada suatu masyarakat yang tinggal di situ. Tetapi kalau kita bicara batas kemudian tidak ada sesuatu yang ada di situ, itu juga lama-kelamaan akan hilang secara historis. Sehingga Sota harus masuk Kabupaten Mulia. Baik, itu gambaran umum tentang Kabupaten Mulia. Kemudian hal-hal yang menyangkut kabupaten itu terbentuk, saya kira sudah menjadi syarat. Secara administrasi itu sudah menjadi syarat. Sehingga pada saat pembacaan berapa DOB yang nanti kemudian dimekarkan, mungkin juga termasuk salah satu dari gabungan dari 4 distrik. Jadi syarat-syarat suatu pembentukan wilayah, yang pertama itu dilihat, yang pertama sekali itu harus ada masyarakat. Bagaimana masyarakat di situ mendapat uluran tangan atau mendapat sambutan dari pemerintah, entah itu penuh atau kurang, itu tergantung pada lingkungan tersebut. Sehingga mau dan tidak harus ada upaya-upaya dari apa? Dari masyarakat sendiri. Supaya ada sentuhan atau uluran tangan dari pemerintah kepada masyarakat tersebut. Kalau secara birokrasi itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, harus ada devisa. Karena kita bicara pemekaran tanpa devisa, pendapatan asli daerah itu tidak mungkin. Karena kebetulan Provinsi Papua Selatan sudah ada, kemudian birokrasinya juga sudah lengkap. Wakil gubernur, kemudian wakil, kemudian sekda,
provinsi, sekda kabupaten, bupati, wakil bupati, semua sudah lengkap. DPRP, 3 hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat, kebetulan saya juga di adat, masyarakat adat yang membidangi hak-hak dasar masyarakat. Jadi pemekaran juga ini salah satu hak dasar yang kemudian harus dibicarakan. Tetapi kalau tetap kita tidak bicarakan dan itu menjadi angan-angan, itu juga tidak bisa. Dibicarakan supaya apa? Melihat situasi-situasi yang kemudian ada kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapat dan apa kemudahan-kemudahan yang kita bisa upayakan. Jadi kalau berbicara tentang devisa sudah memenuhi syarat, karena mungkin di sini daerah industri. Kenapa daerah industri? Ya, kenyataannya sudah ada bahwa ada beberapa perusahaan yang beroperasi di sini, terutama investasi kelapa sawit. Kemudian dengan hadirnya investasi kelapa sawit ini kita tahu bahwa perpindahan masyarakat penduduk dari baik dari Indonesia bagian barat, utara, timur, sampai dengan selatan ini banyak. Sehingga untuk mempermudah itu memang ada upaya-upaya harus untuk mempermudah kehidupan di sini. Kalau soal aturan dan lain-lain, tapi kalau masyarakat sudah berupaya, tidak mungkin pemerintah membiarkan. Apalagi tadi saya sampaikan kita sudah provinsi Papua Selatan. Cara pemekaran ini tergantung dari 3 saja. Yang pertama wilayah harus ada, yang kedua masyarakat harus ada, yang ketiga hasil atau defisit dari daerah itu. Dan ketiga ini kalau menurut kami itu sudah memenuhi syarat. Kebetulan sudah 2 bulan ini kami lagi susun Pergub, Perda, Perdasus itu tentang kriteria asli orang Papua dan kriteria orang Papua dan kriteria orang Nusantara. Jadi karena memang itu harus ada aturan yang bisa memberikan kadar ketika kita mendapat otonomi khusus. Kebetulan kita muting daerah yang berada di titik industri. Jadi kalau kita bicara pemekaran itu cepat dan lama. Kemudian kita lihat pemekaran ini dari 2 sisi ya. Tadi saya dengar semua banyak bagus berbicara tentang SDM. Memang SDM salah satu itu penting sekali. Karena tanpa SDM itu program tidak bisa jalan. Tapi kita juga harus ingat bahwa pemberdayaan manusia, hak dasar seseorang itu juga penting. Jadi kalau kita sudah bicara pemekaran, itu berhubungan langsung dengan hak asasi yang melekat, yang selama ini memang kita tahu semua tentang anak. Karena kita bicara pemekaran ini di atas tanah adat. Jadi kebetulan ada masyarakat, kemudian ada Tripika, kita sama-sama memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya pemekaran itu bisa diterima di tanah mereka. Itu saja yang paling pokok, karena kepentingan dari pemekaran itu manfaatnya banyak. Itu adalah seperti perusahaan, hadirnya perusahaan di suatu daerah itu manfaatnya banyak. Yang pertama, angka pengangguran menurun, kemudian tindakan kriminal menurun, kemudian pendapatan tiap hari itu sudah pasti daripada tidak ada perusahaan. Nah, begitu juga pemekaran. Kalau ada pemekaran, semua upaya yang dilakukan birokrasi segala macam itu mudah. Kita tidak perlu uang lagi atau waktu ke broke. Kita bisa urus saja di sini karena ada wilayah di sini, ada kabupaten. Saya kira menyangkut pemekaran panitia, kalau panitia itu memang dulu ada, tapi karena kita nih masih jauh jangkauan ke Jayapura,
Sehingga itu kita berusaha juga agak setengah mati. Kalau sekarang Merauke sudah dekat. Jadi Papua yang dari Jayapura sana kita sudah pindah di Merauke, jadi Merauke sudah dekat. Jadi menyangkut kepemimpinan yang selama ini sudah berjalan, saya kira harus ada pengakuan. Dalam arti sama-sama koordinasi kemudian bisa rembuk menjadi satu. Karena kalau kita masing-masing berjalan, nanti kita juga bingung, kita mau ikut yang mana. Kita mau ikut yang lama atau mau ikut yang baru. Tapi memang tujuannya sama, cuma cara kerjanya saya mungkin beda. Jadi saya berharap di tempat ini juga pada saat ini teman-teman yang pengurus yang lama itu bisa koordinasi dengan pengurus yang baru supaya menjadi satu organisasi dan kemudian dimasukkan semua. Kalau kita bicara kebenaran itu semua bisa masuk, itu tidak dibatasi, siapapun bisa masuk karena kita perlu ide, saran, masukan. Tetapi yang lebih penting lagi sekarang sudah ada MRP, Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua ini dia representatif orang asli. Jadi ketika Bapak Ibu orang berbicara, bersuara, itu pasti kita lakukan. Karena kita berhubungan langsung dengan kementerian. Bersama dengan OPD, kalau kita berurusan langsung dengan Kementerian Otonomi Daerah. Jadi kalau bicara daerah otonomi baru itu otonomi daerah sudah dalam negeri, betul sampai saat ini kita komunikasinya baik, untuk hal-hal yang tidak diinginkan di Papua Selatan. Saya kira begitu. Kita berharap nanti yang kemudian teman-teman yang sudah pengurus lama bisa bergabung dengan yang baru. Itu dulu. Karena kalau kita mau masing-masing jalan ini agak berat. Tidak pincang sih sebenarnya, tapi berat. Karena nanti animo masyarakat ini terbagi-bagi. Mereka mau ikut yang lama atau yang baru. Kalau soal organisasi panitia sudah dibentuk pasti kita dukung. Karena dari wakil ketua 2 pasti saya dukung. Karena itu hak dan tanggung jawab saya. Yang pertama tentang wilayah, dan kedua tentang hak dasar. Itu pasti saya dukung 100%. Dan itu harus negara. Tapi kira ada beberapa tempat juga yang kemudian nanti mau dibengkarkan seperti di POP, di Kimam itu juga ada rencana. Tapi saya berharap kita mungkin lebih duluan. Karena percuma juga kalau orang yang duluan baru hasilnya dari kita. Karena kita ini pusat industri. Dan kita harus duluan. Berbicara tentang hak dengan hasil, kita mungkin sudah pasti. Jadi tidak mungkin juga setelah ini pasti kita bantu dalam komunikasi dengan menteri yang kebetulan berurusan tentang pengembangan ekonomi daerah, pengembangan wilayah baru, itu pasti saya bersama-sama koordinasi. Itu saja sampai penyampaian saya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, pasti saya ikut. Kalau tadi itu kita berangkat dari Merauke terlambat jam 11 ya. Sampai di sini juga agak terlambat sedikit. Tapi sebelum bisa hadir juga, saya berharap kemudian nanti teman-teman supaya bisa menjadi satu. Kemudian kalau terpikir di sini, tadi saya dengar sudah bagus, hubungannya sudah penuh. Dan kita masyarakat yang harus lebih. Karena ketika masyarakat ini lemah, bapak-bapak orang juga tidak jadi apa. Apalagi tentang keamanan, selama ini terasa keamanan itu baik. Aman, tidak ada apa-apa. Kemudian wilayah, kita masing-masing masih bisa handle. Terutama marga-marga tahu batas, kemudian perbatasan dengan siapa itu masih tertib. Sehingga datang kita pembangunan kabupaten itu saya yakin pasti berjalan dengan baik. Karena semua marga-marga ini sudah tahu batas-batas. Kebetulan karena hadirnya perusahaan ini, dia membuat kita juga
jadi untuk melihat batas. Dan selama ini bermasalah, tapi saya kira masalah itu sudah berkurang. Saya kira itu semua dari kita, tapi dari FFP pada dasarnya, kita pada saat itu perjalanan dinas, jadi nanti hasil dari pertemuan ini saya masukkan. Bukan di kegiatan program penyerapan aspirasi masyarakat. Salah satunya pembicaraan Kabupaten Mulia. Baik, itu saja harapan saya. Semoga kita semua bahu-membahu melaksanakan. Dan tadi waktu Kapolsek bilang jemput bola, jangan tunggu. Kalau kita tunggu berarti Timo belum dari duluan. Saya kira begitu saja. Terima kasih.